Hari ini tema firman Tuhan saya beri judul pertobatan yang benar. Ya. Pertobatan yang benar. Nah saudara, ternyata saya renungkan dan saya selidiki, ternyata ada pertobatan yang tidak benar. Mungkin saudara berkata, betulkah seperti itu? Ya, ada pertobatan yang tidak benar. Ada pertobatan yang benar. Saudara mungkin berkata, bagaimana maksudnya pertobatan yang tidak benar? Saudaraku, saya menyimpulkan begini, pertobatan yang tidak benar ketika dia sadar, dia kumat lagi. Ya. Ketika dia menyadari hari ini, besok kambuh lagi. Ini pertobatan yang tidak benar. Ya. Contohnya, Pendeta Mel Atok khotbah di Kendari, berulang-ulang kali dia menyampaikan jangan merokok. Hari Minggu berhenti merokok. Besok dia merokok lagi. Nah, ini pertobatan yang tidak benar. Pertobatan yang tidak sungguh-sungguh. Ya. Jangan buat ini, jangan buat itu. Hari ini dia sadar, tapi besok dia lakukan lagi. Saudara-saudaraku, ini pertobatan yang tidak benar. Nah, saudaraku, kenapa Yesus tidak menyukai cara-cara orang Farisi? Bukan hidupnya ya. Tuhan cinta semua manusia, cinta semua bangsa. Tapi Yesus tidak suka cara-cara orang Farisi. Kenapa saudaraku? Orang Farisi orang yang tahu firman tapi tidak tahu melakukan. Orang Farisi begini, sukanya menghakimi. Menghakimi orang, menghakimi sesamanya. Itu orang Farisi. Nah Tuhan tidak suka cara-cara orang Farisi. Tapi orang-orang yang berdosa Tuhan suka. Tuhan senang supaya apa? Mereka kembali, mereka bertobat dan tinggalkan cara hidup lama mereka dan memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, orang Farisi kurang apa? 10 hukum Taurat mereka hafal di luar kepala. Alkitab mereka hafal, saudaraku. Perintah Tuhan mana yang mereka tidak tahu? Semua mereka tahu, tapi saudaraku, mereka tidak alami Tuhan. Mereka tidak mengalami itu. Kenapa? Karena tidak melakukan firman Allah. Karena tidak melakukan kehendak Allah, mereka hanya jadikan firman Allah sebagai pengetahuan untuk apa? Menyerang A, menyerang B, menyerang C, menghakimi orang A, orang B, orang C. Itu orang Farisi, saudaraku. Mereka mengerti firman. Makanya saudaraku, inilah pertobatan yang tidak benar. Tapi ada pertobatan yang benar. Nah, ini yang Tuhan suka. Pertobatan yang benar. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Bisa next? Saudaraku, puncak tertinggi dalam sebuah ibadah adalah perubahan hidup. Saya mau kasih tahu saudara bagi hari ini, ternyata saya renungkan dan saya selidiki, saya baca firman Allah, ternyata ini yang Tuhan inginkan. Puncak tertinggi dalam sebuah ibadah adalah perubahan hidup, bukan pelayanan ternyata. Ya, saudaraku, melayani itu harus, karena Tuhan kasih kita kesempatan untuk melayani Tuhan. Tetapi puncak tertinggi dalam sebuah ibadah adalah perubahan hidup kita. Setiap hari semakin baik, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin hari semakin jadi benar di hadapan Tuhan. Inilah puncak tertinggi dalam sebuah ibadah, perubahan hidup. Saudaraku, saya berharap di tempat ini ada banyak orang yang menyukai perubahan hidup. Saya berharap seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini menyukai perubahan hidup. Saya berharap orang-orang di tempat ini, jemaat Kalvari, menyukai perubahan hidup, saudaraku. Sebab begini, kalau saudara tidak menyukai perubahan hidup, maka waktu yang kita jalani hari-hari ini akan melewati kita. Kita akan menjadi tua dan tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Saudaraku, untuk apa jadi tua? Untuk apa jadi manusia? Umur bertambah setiap hari, tapi tidak ada perubahan hidup dalam diri kita. Kita mau apa? Mengaplikasikan ini. Ibadah kita
Setiap ibadah hari Minggu, ibadah persekutuan, doa dan lain sebagainya, seharusnya menceritakan perubahan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita alami Tuhan. Orang Farisi tidak alami Tuhan, karena kerjanya menghakimi orang. Ya, karena kerjanya suka menyalahkan orang. Mereka tidak alami, saudaraku. Saya berharap doa kami sebagai hamba Tuhan, kita semua di tempat ini, saudaraku, mengalami Tuhan dengan apa? Mengalami perubahan hidup dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, firman itu jangan hanya didengar, tapi harus dialami. Orang Farisi dengar firman, tapi tidak alami. Ya? Orang Farisi tahu firman, tapi tidak alami firman Tuhan itu. Sehingga apa, saudaraku? Hidup mereka tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak mengalami Tuhan. Ya? Hari ini dia menghakimi orang lain, besok dan seterusnya tetap dia menghakimi orang lain. Hari ini, saudaraku, dia terima satu, besok dia tidak terima apa-apa lagi. Karena firman hanya sekedar pengetahuan dan tidak mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Saudaraku, ada banyak orang mengerti firman tapi belum tentu alami Tuhan. Saya berharap di tempat ini tidak ada seperti itu. David Harrison bilang begini, seharusnya saudara datang di tempat ini dalam beribadah, saudara datang dari awal hingga selesai ibadah, kita itu alami Tuhan. Bukan main game di gereja, bukan main handphone di gereja, saudaraku. Tapi dari awal hingga terakhir ibadah, kita siapkan hidup kita, siapkan hati kita, siapkan jiwa kita, siapkan roh kita untuk alami Tuhan, saudaraku. Untuk apa ibadah tapi tidak alami Tuhan? Ini persoalan, saudara. Makanya ada banyak orang mengerti firman tapi belum tentu alami firman itu sendiri. Kenapa? Sebab fokusnya bukan Tuhan, fokusnya bukan cinta Tuhan, fokusnya bukan rindu akan Tuhan, tapi masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, kalau firman cuma pada pengertian, orang Farisi lebih jago dari kita. Betul enggak, saudara? Kalau firman cuma pada pengertian, orang Farisi lebih mengerti daripada kita. Saudaraku, sampai di mana pengertian kita tentang Tuhan? Coba saudara, kalau saya survei, kalau saya menimbang-nimbang semua kita di tempat ini, saudaraku, sampai di mana pengertian kita tentang firman Allah? 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah, saya sempat bertanya, saudara yakin enggak kalau mati masuk surga? Bingung kan, saudara? Banyak orang bingung, mati mau masuk ke mana? Karena firman hanya sekedar sebagai pengertian, tetapi bukan kehidupan yang kita alami, saudaraku. Jadi kalau cuma pada pengertian, orang Farisi lebih hebat dari mengerti firman daripada kita. Mereka hafal hukum-hukum Tuhan, hafal hukum-hukum Musa, mengerti kehendak Allah, tetapi tidak benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudaraku, kalau orang alami firman, maka orang tersebut akan jadi pelaku. Saudara, saya berharap firman ini hidup di tengah-tengah kita, di hati kita. Kalau orang alami firman, maka orang tersebut akan menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman, hidupnya mengalami perubahan, hidupnya mengalami pertobatan yang benar di hadapan Tuhan. Tidak bertobat dan kumat lagi, tidak bertobat dan kumat lagi. Ya, saudaraku. Tapi kalau orang alami firman, maka orang tersebut akan jadi pelaku firman. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 10. Ini yang kita akan baca. Mari sama-sama. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya baca buat saudara. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Sebentar, saudara. Kota Yeriko, tempat di mana Yesus, Tuhan pernah menghancurkan dinding tembok Yeriko karena menghalangi umat Israel untuk masuk ke dalam. Nah, saudaraku, saya mau katakan begini. Orang yang mau masuk dalam hadirat Tuhan, Lukas 19, ya, ayat 1 sampai ayat ke-10. Terima kasih sudah mengingatkan.
Yesus masuk kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Boleh katakan amin? Haleluya. Saudara-saudara silakan duduk. Saudara dikasih oleh Tuhan, tadi di ayat pertama saya sempat menyinggung begini. Yesus masuk ke kota Yeriko. Yeriko adalah tempat di mana Tuhan pernah menghancurkan tembok dan dinding kota Yeriko karena menghalangi umat Israel untuk masuk ke dalam. Saudaraku, saya mau katakan begini, bahwa seseorang sebenarnya bisa mengalami perubahan. Dan saya mau bilang bahwa Tuhan sanggup untuk mengubah seseorang dengan caranya sendiri. Tapi kadang-kadang manusia begini, dia pasang tembok, dia bikin temboknya, ya, dia buat tembok hidupnya, sehingga bukan Tuhan tidak sanggup mengubah dia, dia yang tidak mau berubah karena terus membangun tembok, membangun tembok, membangun tembok. Saudaraku, kalau kita mau mengalami revivalnya Tuhan, perubahan dari Tuhan, kita harus menghancurkan tembok itu, ya, menghancurkan tembok itu supaya apa? Terjadi kegerakan dalam kehidupan ini, terjadi perubahan dalam hidup ini, saudaraku. Tidak sekedar kita tahu firman, tapi tidak alami firman, saudara. Masih bagus seperti ini, dengar firman, keluar di sini. Ada orang dengar di sini, keluar di sini, ya. Kita lihat di sini, saudaraku. Jangan melihat kekristenan kuat pada saat saudara diberkati. Saudara akan keliru, ya. Jangan lihat kekristenanmu kuat pada saat saudara itu diberkati melimpah-limpah. Jangan lihat itu. Sebab kadang-kadang iblis menipu saudara bahwa ternyata kalau engkau diberkati, kuat rohanimu, kuat imanmu, kuat kesetiaanmu. Saudara, terkadang iblis pakai berkat yang saudara terima untuk apa? Menjatuhkan, menghancurkan saudaraku. Makanya jangan tertipu. Jangan lihat kekristenan pada saat saudara diberkati ada di gereja ini, ya. Tapi lihatlah kekristenanmu pada saat engkau ada di luar sana. Engkau bertahan tidak? Engkau kuat tidak? Engkau tidak membalas atau tidak, saudaraku? Engkau bisa tahan mulut atau tidak? Ini Kristen yang benar. Jadi saudara-saudaraku, jangan lihat kekristenan kita pada saat engkau diberkati, keadaanmu baik-baik saja. Saudara, engkau yang punya pergumulan hari ini, engkau Kristen yang dipersiapkan oleh Tuhan. Ada yang bergumul dalam rumah tangga, bergumul karena pekerjaan, bergumul karena sakit penyakit. Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk sesuatu yang lebih dahsyat terjadi dalam hidupmu. Bertahan, saudaraku. Jadi jangan ukur sesuatu dari dompetmu, dari rekeningmu, bahwa engkau diberkati Tuhan, engkau disertai oleh Tuhan, ya, saudaraku. Tapi ukurlah bahwa kasih Tuhan yang tidak bisa dijangkau dengan apapun itu, itulah yang dicurahkan oleh Tuhan untuk menyertai kita, untuk menguatkan kita, untuk topang hidup kita, supaya kita kuat, kita tangguh, dan bertahan dalam kebenaran. Itu yang Tuhan mau, saudara-saudara.
Terkadang ketika kita beriman kepada Tuhan, orang tidak mengerti. Nah, saudara lihat di sini. Ketika saudara beriman kepada Tuhan, banyak orang tidak mengerti. Karena memang tujuan kita bukan untuk orang mengerti, tapi Tuhan yang mengerti. Kalau saudara beriman kepada Tuhan, tidak usah pusing dengan orang lain. Karena bukan orang yang mau mengerti saudara, tapi Tuhan yang mau mengerti pergumulanmu, Tuhan yang mau mengerti keadaanmu, Tuhan yang mau mengerti jalannya hidupmu. Apa yang saudara sedang hadapi, yang saudara gumuli, yang saudara jalani, Tuhan yang paling mengerti. Tidak usah heran saudaraku, kalau engkau beriman kepada Tuhan sungguh-sungguh dengan Tuhan, ada orang-orang yang tidak senang dengan dirimu. Percayalah bahwa Tuhan yang mengerti hidupmu, Tuhan yang mengerti keadaanmu, dan Tuhan tahu bagaimana Dia membuat perubahan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Saudaraku, kalau saudara ikut Tuhan, dia begini, Dia tidak pernah terlalu cepat, juga tidak pernah terlambat, tapi Dia tepat pada waktunya. Nah, saudaraku, ini yang jadi persoalan. Waktu Tuhan itu begini, ngeri-ngeri sedap. Kadang-kadang di waktu-waktu yang terakhir, Tuhan baru bekerja, Tuhan baru menyatakan kuasanya, menjawab doa kita. Maka saudaraku, jangan pernah berhenti ikut Tuhan. Engkau yang punya persoalan, jangan berhenti percaya. Engkau yang punya tantangan pergumulan hidup, jangan pernah berhenti cari Tuhan. Ya, karena memang waktu Tuhan ngeri-ngeri sedap. Ada saudara berpikir bahwa sudah 2 bulan belum gajian, ya, sudah setahun belum melihat jawaban Tuhan. Ingat, waktu Tuhan tidak pernah terlambat, tapi ngeri-ngeri sedap, tapi tepat. Waktu Tuhan tepat, waktu Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun kadang-kadang sudah hampir kehilangan pengharapan, tetapi Dia tidak pernah terlambat untuk menepati janjinya atas kehidupan saudara dan saya. Jangan harapkan pelangi kalau tidak siap menghadapi badai. Saudara senang tidak pelangi? Warna-warni kan? Indah. Banyak orang suka pelangi, menginginkan pelangi, cerah, indah. Tapi tahukah saudaraku, ya, sebelum ada pelangi itu ada badai. Nah, banyak orang tidak suka badai, tapi sukanya mau lihat pelangi, mau mengalami pelangi. Setiap ada pelangi pasti ada badai, saudaraku. Ada banyak orang suka lihat pelangi, tapi tidak banyak orang yang siap dengan badai. Sudah tahu? Burung Raja Wali, setiap ada badai, dia tidak pernah menyingkir. Setiap ada badai, dia tidak pernah turun. Setiap ada badai, saudaraku, justru dia senang. Kenapa? Dia siap-siap. Dia diangkat, semakin dia terbang, ada badai, maka badai itu akan mengangkat dia terbang lebih tinggi. Ya, saudaraku, umpamakan hidup kita ini adalah Raja Walinya Tuhan, yang dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi badai apapun datang, sebelum saudara lihat pelangi ada badai, Tuhan ada beserta dengan kita. Dia menyertai hidupmu untuk mengangkat engkau naik terbang tinggi di atas badai, saudaraku. Raja Wali itu bukan ada di bawah badai, tapi Raja Wali selalu ada di atas, dan badai itu ada di bawah. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, badai hidupmu selalu ada di bawah. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai kita, karena Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menopang kita, sehingga badai itu akan mengangkat kita naik lebih tinggi. Artinya apa? Dia akan memperlihatkan pelangi yang indah. Saudaraku, ciptakan kebun yang indah, yang di dalamnya ada banyak bunga-bunga yang indah tumbuh. Supaya apa? Kupu-kupu dan burung-burung hinggap di sana. Saudara, mana pernah ada di padang gurun kupu-kupu dan burung hinggap? Mereka akan kabur. Tapi di kebun yang indah, yang banyak tanaman bunga yang indah, selalu ada kupu-kupu yang indah, burung-burung yang indah yang berkicau. Saudaraku, ciptakan taman yang indah dalam hidup kita, taman yang indah dalam pelayanan kita, taman yang indah dalam keluarga kita. Supaya apa? Ada kasih Tuhan di dalamnya, ada
Ada kebenaran Tuhan di dalamnya yang menghidupi taman hidup kita. Pelangi tidak akan pernah muncul tanpa awan yang gelap. Betul tidak saudaraku? Ya? Selalu ada awan yang gelap. Makanya ada pujian seperti ini. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Janjimu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudaraku, banyak orang suka lagu ini. Pagi hari itu akan bersinar fajar yang cerah. Tapi tahu saudaraku, sebelum fajar itu muncul, pekat malam itu ada. Nah saudaraku, tidak akan pernah mungkin muncul fajar pagi hari kalau pekat malam itu saudara tidak lewati. Selalu akan ada pekat malam sebelum ada fajar pagi hari. Dalam kehidupan ini, kalau kita cari Tuhan, kita ikut Tuhan, kita menghampiri Tuhan, akan ada pekat malam yang akan mengikuti kita. Tapi tahukah saudaraku, tidak selamanya pekat malam itu akan bertahan. Akan muncul fajar pagi hari, bicara tentang penyertaan Tuhan, bicara tentang kuasanya yang menolong kita, perlindungannya yang membawa kita untuk naik lebih tinggi, pengalaman-pengalaman dengan Tuhan kita alami bersama dengan Dia. Karena apa? Karena kita ikut Tuhan dengan benar. Saudara, tahukah saudara bahwa kesalahan terbesar Musa apa? Sampai membuat orang Israel tidak masuk tanah perjanjian. Sebelum masuk ke Musa, saya mau kasih saudara tentang bagaimana seorang yang bernama Daud. Saudaraku, di Alkitab kita tidak pernah temukan bahwa pada saat Daud itu tidak punya apa-apa, dia punya dosa. Dia berbuat jahat di hadapan Tuhan. Betul nggak saudara? Di Alkitab tidak pernah kita jumpai pada saat Daud belum jadi apa-apa, tidak pernah kita jumpai bahwa di sana Daud punya dosa, melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nanti pada saat Daud punya bintang, ya, punya mahkota, punya tongkat, dia otak pembunuhan, ya, dari Uria. Dosa yang keji di mata Tuhan. Dia bunuh Uria bukan pada saat dia tidak punya apa-apa, tapi pada saat dia ada tongkat, ada kuasa, ada bintang, ada mahkota. Dia otak pembunuhan dari Uria. Tongkat, saudaraku, bicara tentang apa? Kepercayaan dari Tuhan. Nah, Musa, apa kesalahan Musa sampai membuat orang Israel tidak masuk dalam tanah perjanjian? Musa marah, dia ambil tongkat, dia pukul batu, keluar air. Saudaraku, seharusnya begini, keluar ya. Saudaraku, ketaatan jauh lebih penting, ya. Ketaatan jauh lebih penting daripada mujizat. Dengan tongkat yang sama yang Tuhan pakai, yang Musa pakai, untuk apa? Memukul laut Teberau. Laut Teberau terbelah dua. Tapi tongkat yang sama juga dia pakai pukul batu karena kemarahan, karena kekecewaan, saudara. Jadi saya mau bilang apa? Harga ketaatan jauh lebih penting daripada semua mujizat yang saudara terima. Pendeta Milato bilang apa waktu di KKR di sini? Mujizat hanyalah sebuah jembatan, bukan hal utama dalam hidup ini. Saya percaya ada mujizat, saudaraku. Saya pun melayani ada mujizat Tuhan. Beberapa ketika kami mendoakan orang sakit dilepaskan. Saya ingat waktu ke rumah sakit di Antam, saudara. Kami doakan seorang ibu. Ternyata dalam rumah sakit itu ada dukun. Ya. Dukun bawa jarum, bawa bawang, bawa apalah segala macam rempah-rempah yang dia punya. Ketika kami berdoa, saya bilang, Bapak tinggalkan tempat ini. Ya. Dia sudah mulai buat ritual-ritualnya dengan membaca mantra-mantranya, saudara.
Saya bilang, Bapak tinggalkan tempat ini. Jemaat ini adalah milik Tuhan. Kuasa darah Yesus jauh lebih hebat untuk menyembuhkannya daripada apa yang Bapak punya. Saudaraku, dia tanpa permisi dia pamit keluar. Waktu berdoa saudaraku, dalam doa itu saya melihat suatu tubuh yang hitam besar menindih orang yang kami doakan. Kami perangi, kami doakan, kami gumuli, kami tengking dalam nama Yesus. Dia terlepas dan dia dipulihkan dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mujizat bukan hal yang terpenting dalam kehidupan ini, tapi bagaimana kita menjaga ketaatan kita, harga ketaatan kita, sekalipun belum terjadi apa-apa, tapi tetap taat kepada Tuhan. Sekalipun engkau sedang dijauhi oleh orang lain, engkau tetap taat kepada Tuhan. Sekalipun doamu belum mengalami perubahan, engkau tetap taat kepada Tuhan. Ini jauh lebih penting dari semua mujizat-mujizat saudaraku yang pernah ada. Karena ketaatan kepada Tuhan membuat kita mengalami pertobatan yang benar. Jadi saudara-saudaraku, hati-hati dengan apa yang ada di tanganmu. Musuh yang paling berbahaya bukan karena engkau susah, tapi justru saat engkau diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, hati-hati dengan apa yang ada di tangan saudara. Tongkat, bicara tentang kepercayaan, pekerjaan saudara, usaha saudara, bisnis saudara, apapun yang saudara sedang kelola hari-hari ini, itu semua ada di tangan, bicara tentang tongkat yang Tuhan taruh di hidupmu. Hati-hati dengan itu saudara. Kalau engkau melenceng, keluar dari firman Allah, jauh dari ketaatan firman Allah, maka berkat itu bisa merusak hidup kita. Saudaraku, persoalan orang kaya kan sebenarnya mereka banyak duit, tapi persoalan mereka apa? Tidak ada damai sejahtera. Kalau saudara mau cek, dompet mereka tidak akan pernah berkekurangan, tapi kadang-kadang mereka tidak bisa tidur karena kurangnya damai sejahtera dari Tuhan. Daud bisa menjadi otak pembunuhan Uria. Musa marah, padahal Tuhan pakai mereka untuk melayani, untuk memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi karena kemarahannya, kepercayaan Tuhan, dia sia-siakan. Sehingga apa? Umat Israel kan tidak masuk tanah perjanjian, saudaraku. Karena kemarahan itu. Karena kemarahan itu tidak masuk tanah perjanjian. Mari saudara kita kembali ke ayat yang tadi. Saya ingin bahas beberapa hal bagian ini sebelum kita akhiri. Ayat yang kedua. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya raya. Saudaraku, dia ini kepala, dia ini bosnya tukang pajak, kepala pajak pada waktu itu. Dan firman Tuhan bilang bahwa dia orang yang sangat kaya, seorang yang kaya raya. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Saudara, ternyata begini, saya garis bawahi di sini ya yang kuning. Orang apakah Yesus itu? Zakheus tidak bertanya begini, siapakah Yesus itu? Tapi dia bilang, orang apakah Yesus itu, saudaraku? Saya simpulkan begini, bahwa orang apakah itu begini, bicara tentang pemberian, bukan sang pemberi. Ya. Orang apakah Yesus itu? Jadi kadang-kadang dalam ibadah begini, dalam ibadah, kadang-kadang kita datang ibadah, apa yang saya mau terima ya kalau saya ibadah? Apa yang saya mau terima kalau saya melayani Tuhan? Apa yang saya mau terima kalau saya sungguh-sungguh dengan Tuhan? Saudaraku, jangan buat pertanyaan seperti itu pada saat engkau datang kepada Tuhan. Tapi siapakah Yesus itu? Saudaraku, kalau siapakah, begini, dia sang pemberi berkat. Saudara pilih mana? Pemberian atau sang pemberi? Ya. Pemberian atau sang pemberi?
Zakheus bilang bahwa orang apakah Yesus itu? Dia tidak tahu, saudaraku, bahwa Yesus punya segala-galanya. Lebih daripada pemungut cukai ini. Berikut, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Saudaraku, hati-hati juga dengan orang banyak. Ya, kadang-kadang saudaraku, suara mayoritas banyak kali tidak membawa kita untuk mengalami Tuhan, tapi justru akan mempengaruhi kita untuk terhilang dari hadapan Tuhan. Zakheus tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Nah, apalagi kalau pendek, bukan saya tidak bicara tentang fisik. Mungkin pikirannya pendek, kesabarannya pendek, apalagi kalau sumbu pendek. Ini persoalan, saudara, yang harus segera kita selesaikan sebelum kedatangan Tuhan pada kedua kali. Dia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Dia tidak bilang siapakah Yesus itu. Artinya apa? Kalau dia bilang siapakah Yesus itu, artinya dia punya kerinduan yang besar untuk mengalami Tuhan. Tapi dia bilang apakah Yesus itu? Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Saudara perhatikan baik. Ketika Yesus tiba di tempat di mana Zakheus memanjat pohon ara, perhatian Yesus, mata Yesus tidak tertuju pada orang banyak itu, tapi tertuju kepada Zakheus seorang diri. Saudara, perhatikan baik bagian ini. Zakheus tidak meminta Tuhan untuk datang kepada dia. Zakheus tidak meminta Tuhan supaya menghampiri dia. Tapi kenapa Tuhan tertarik dengan Zakheus? Apa katanya? Dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita tidak minta Tuhan mampir ke rumahku, datang dalam kehidupanku, tapi kalau engkau membuat hatimu benar, hidupmu benar, maka Tuhan segera datang menghampiri saudara dan saya. Bukan orang banyak yang diperhatikan oleh Yesus, tapi Zakheus. Ayat 6 bilang apa? Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ada persoalan, saudaraku. Ayat 7. Ini tetangga Zakheus. Hati-hati dengan ini. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara-saudara, kadang-kadang tetangga kita, sebelah kita, lebih banyak omongannya dari kita. Tuh orang berdosa, pezina, pemabuk, dan sebagainya. Zakheus saja bisa diubahkan oleh Tuhan. Zakheus bisa dihampiri oleh Tuhan. Saudara, mungkin orang banyak ini berpikir bahwa kita ini orang benar, setia ibadah, kenapa tidak dihampiri Tuhan? Kita ini setia melayani, kok kenapa tidak dihampiri Tuhan? Zakheus orang berdosa, injak-injak kepala orang untuk bayar pajak, merampas apa yang bukan dia punya, kok Tuhan mau datang di rumahnya? Saudara ingat, Yesus datang untuk mencari orang yang terhilang, orang yang berdosa, supaya kembali kepada dia. Tapi banyak orang yang sibuk dengan apa yang dialami oleh Zakheus. Saudara, kalau engkau sungguh-sungguh serius dengan Tuhan, saudara tidak usah minta-minta Tuhan datang ke rumahmu. Tuhan yang tertarik dengan hidupmu. Saudaraku, Tuhan tertarik dengan perilakumu. Tuhan tertarik dengan gaya hidupmu. Tanpa saudara minta-minta Tuhan datang. Kalau hidupmu bertobat dengan benar, pertobatanmu benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan yang tertarik kepada saudara. Betul enggak? Orang banyak ini Tuhan tidak perhatikan lagi. Tapi Zakheus yang berdosa itu,
didatangi oleh Tuhan. Tapi malah orang bilang bahwa dia orang jahat didatangi Tuhan. Kita yang setia. Saudara yang setia, semakin setia dengan Tuhan. Jangan lihat tetanggamu sebelah. Maksudnya bukan tetangga di rumah saudara, bukan maksud saya. Jangan lihat orang-orang di sebelah saudara yang jangan terpengaruh dengan omongan-omongan orang di sebelah saudara. Zakheus tidak peduli. Zakheus tidak peduli lagi dengan apa banyak kata orang itu. Tapi dia turun dan segera dia menerima Yesus dengan penuh sukacita. Ayat 8 bilang apa? Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Saudaraku, kalau dia punya 1 M, dia kasih setengah, berarti tinggal 500 juta. Setengah dari milikku, 500 juta akan kubagi-bagikan, kuberikan kepada orang miskin. Berarti tinggal 500 juta. Apa lagi dia bilang? Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat, saudara. Habis dong. Tapi saya percaya begini, Zakheus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia berpikir bahwa keselamatan jauh lebih penting daripada semua yang dia miliki pada saat itu. Ya. Sehingga dia berdiri, dia berkata bahwa semua setengah dari yang kumiliki kubagi-bagikan kepada orang miskin, bahkan 4 kali lipat kuberikan kepada orang-orang yang pernah kuperas. Saudaraku, saya berpikir begini, sekalipun Alkitab tidak mencatat, saya percaya pada waktu itu Zakheus menjadi salah seorang donatur yang melayani pelayanan Yesus, mensukseskan pelayanan Yesus pada waktu itu. Kenapa sedemikian? Karena dia alami Tuhan. Orang kalau tidak alami Tuhan itu banyak bicara di luar. Tapi orang yang alami Tuhan, dia bisa tutup mulutnya, dia jaga hatinya, dia jaga jiwa rohnya untuk menghampiri Tuhan. Ini pertobatan yang benar. Karena kalau tidak, hari ini saudara bertobat, hari ini kita bertobat, besok kita kumat lagi. Ini pertobatan yang tidak benar. Zakheus berdiri dan membuat sebuah perubahan dalam hidupnya. Setengah dari milikku, 4 kali lipat juga akan kukembalikan kepada orang-orang yang pernah peras. Apa kata Yesus? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Haleluya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saya mengundang para pelayan-pelayan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita tidak punya cukup banyak waktu untuk membahas ini. Tapi firman Allah tegas berkata bahwa kalau kita hampiri Tuhan dengan benar, mengalami pertobatan yang benar di depan Tuhan, maka kita akan melakukan sesuatu yang benar pula untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat 10 bilang apa? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang ini? Saya dan saudara. Dia datang dalam dunia ini menjadi sama seperti manusia, mencari orang-orang yang seperti kita, yang terhilang, yang terikat dengan dosa, yang masih punya ilmu-ilmu, yang masih pegang opo-opo. Dia datang dalam dunia ini untuk merebut saudara dari semua itu. Supaya apa? Kita bertobat dan tinggalkan semua ikatan nenek-nenek moyang kita yang masih kita pegang, yang masih kita ikat di pinggang kita, yang masih membuat kita lebih hebat dari orang lain. Hari ini saudaraku, kalau engkau percaya Tuhan, kalau engkau masih percaya Tuhan, mari tanggalkan semua itu. Hidupilah pertobatan yang benar. Saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan
perkara yang besar, perkara yang ajaib. Jangan fokus pada persoalan hidupmu, jangan fokus pada tantangan hidupmu, jangan fokus pada sakitmu yang berat sekalipun. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang mampu untuk mengubahkan segala keadaan yang saudara sedang alami. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan-Nya. Di hatiku, Kau di pikiranku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat, di mana Engkau tinggal. Kau tinggal, Kau di hatiku. Amin, amin, haleluya. Pastikan bahwa Yesus ada di hatimu. Pastikan bahwa Roh Kudus ada di hidupmu, di jiwamu, di rohmu. Biar Dia memimpin dan menyertai langkah hidup ini. Engkau tinggal, Kau tinggal, ku perlu Kau, ku perlu Kau. Setiap kita orang-orang yang memerlukan Tuhan, mari bawa hatimu kepada Dia. Buka hati di hadapan Tuhan, terima firman-Nya, hidupi firman-Nya, alami Tuhan dalam hidupmu. Glory, haleluya. Di hidupku, sebab hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah dalam firman yang benar. Alamilah Tuhan benar-benar dalam hidup ini. Tuhan mengasihi kita lebih daripada semua ciptaannya yang lain. Dia mengangkat kita, Dia menemukan kita, dan Dia menetapkan kita. Saudara-saudaraku, engkau tidak hanya sekedar dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, tapi hari ini saya mau bilang bahwa Tuhan telah menetapkan hidupmu untuk alami Dia, untuk alami kuasanya, untuk alami pembelaannya, untuk alami mujizatnya, untuk alami pertolongannya dalam hidup ini. Engkau telah ditetapkan oleh Tuhan. Imani pagi hari ini bahwa Tuhan telah menetapkan hidupmu dan hidupmu. Jangan lihat dosa-dosa yang kau buat, jangan lihat kesalahan yang kau buat, jangan lihat pelanggaran yang pernah kau buat, jangan lihat kelemahan-kelemahan hidupmu, tapi pandanglah bahwa hidupmu berarti di hadapan Tuhan. Tuhan menerima engkau apa adanya. Mari buka hati di hadapan Tuhan dan terima dan alami kuasa Tuhan. Terima firman-Nya dan engkau akan alami pembelaan Tuhan yang dahsyat itu. Saudara, mungkin hari ini engkau berkata bahwa saya sudah berdoa bertahun-tahun. Ingat, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Cara Tuhan tidak pernah dihentikan oleh persoalan yang kita hadapi. Kuasa Tuhan tidak pernah dihentikan oleh semua pengaruh dunia ini. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, terima kebenarannya, buka hati di hadapan Tuhan, dan menghidupi pertobatan yang benar di hadapan Dia, Tuhan tertarik dengan hatimu. Tuhan tertarik dengan pikiranmu yang benar. Tuhan tertarik dengan tubuh jiwa rohmu yang mau menyenangkan hati Dia. Kalau Tuhan tertarik dengan Sakeus, Sakeus tidak minta-minta Tuhan ampuni dosanya. Sakeus tidak minta-minta supaya Tuhan menghampiri dia. Tapi karena Tuhan lihat Sakeus mau mengalami perubahan hidup, maka Tuhan tertarik kepada pribadi Sakeus. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak tertarik dengan isi dompetmu. Tuhan tidak tertarik dengan deposito yang kau miliki, tapi Tuhan tertarik kepada hatimu yang mau kembali kepada Dia, hidupmu yang mau bertobat kepada Dia. Tuhan tertarik supaya apa? Kita semua ini menjadi jemaat yang dipersiapkan, ditetapkan oleh Tuhan untuk alami Tuhan, untuk alami kuasa-Nya. Ketika engkau beribadah dengan sungguh-sungguh, benar-benar engkau alami Tuhan. Ketika engkau melayani sungguh-sungguh, benar-benar engkau alami Tuhan dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa Tuhan. Kami percaya pribadi-Mu Yesus yang sanggup mengubahkan segala sesuatu dalam hidup ini. Ini kami di hadapan Tuhan. Ini kami di hadapan Tuhan. Kami perlu Engkau. Mari angkat pujian ini, jemaat Tuhan. Ku perlu Kau. Benarkah engkau perlukan Tuhan? Haleluya. Jangan perlukan Tuhan pada saat engkau sakit. Jangan perlukan Tuhan pada saat engkau kekurangan. Jangan perlukan Tuhan pada saat engkau dalam pergumulan yang berat saja. Tapi setiap nafasmu yang kau tarik, perlukan Tuhan. Setiap nafas hidup yang kau hirup, perlukan Tuhan. Hanya Tuhan saja. Haleluya. Karena Dia yang paling mengerti hidup saudara dan saya. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Lagi yang kami perlukan. Sambil angkat tanganmu kepada Tuhan.
Benar-benar kami rindukan Engkau Tuhan. Ku rindu Engkau Tuhan. Hidupku hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Mengerti hatiku, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan. Oh, jamah hati kami, jamah Kau Tuhan. Tuhan, lawat kami umat-umat pagi hari ini. Kami perlukan jamah tangan kuasa-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang paling mengerti hidup kami. Di hatiku hanya Engkau Tuhan yang ku perlu, hanya Engkau Tuhan, hanya hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai, tepuk tangan untuk hormat kemuliaan. Agungkan nama Yesus, tinggikan nama Yesus, sebab Dia berkuasa atas kehidupan dan memberkati hidup kita.